Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiada henti-hentinya kita bersyukur kehadirat Allah. Dalam keadaan apapun kita terus diberikan keistiqomahan, kekuatan hati, melangkahkan kaki untuk menuju Masjid Miftahul Huda. Moga-moga Miftahul Huda ini jadi pembuka daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Miftahun artinya kunci, al-huda artinya hidayah. Alhamdulillah di sini juga ada misbah, misbahul huda. Misbah itu artinya lampu, misbah, lampu atau penerang hidayah. Ada dua huda di tempat ini. Yang pertama masjid, yang kedua jamaah, sama-sama huda. Moga-moga huda-huda ini semakin banyak dalam kehidupan kita, sehingga kita yang mau melenceng diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya saling mengingatkan untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Dengan cara apa? Ngaji. Dengan cara apa? Zikir. Nah, ini yang menjadi terputus adalah apabila orang banyak ngaji lupa zikir, itu bahaya. Zikir saja nggak mau ngaji juga bahaya. Maka ada orang seolah-olah zikiran tapi pada waktu ngaji maka dia melanggar dua pasal. Lagi ngaji nih, bawa tasbih, wiridan, dia melanggar karena bukan waktunya zikir, waktunya ngaji. Itu zikir ya, itu zikir aja melanggar. Dan kalau tidur asal tidak sengaja, ya. Kalau zikir itu sengaja ganggu pengajian, nah, itu yang nggak boleh. Para jamaah sekalian, mari kita baca ini tentang kitab Hurmatu Ahlil Ilmi karangan Muhammad bin Ismail Al-Muqaddam, afallahu anhu rahimahullah. Nafa'ana Allah bi'ulumihi fid din wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Al-faslus salis. Inilah fasal yang ketiga. Wujubu hifdzil lisan, tentang kewajiban menjaga lisan. Kalau yang kedua, bab kedua kemarin aulawiyatul istighol bi uyubin nafsi, yaitu memprioritaskan sibuk dengan kekurangan sendiri. Yang bab ketiga, kewajiban menjaga lisan. Ada ungkapan salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia itu bergantung pada bagaimana dia menjaga lisannya. Gak bisa jaga lisan, ya jaga hati, tapi kalau lisannya kotor juga jadi penyakit. Maka kita meminta kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min qalbin fasid. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hati yang rusak. Sebab hati yang rusak itu Masya Allah repot banget. Kalau ada orang yang gak senang kepada tetangganya, biasanya dia bukan mendoakan kebaikan, tapi melakukan keburukan untuk tetangganya. Dirinya gak dapat kebaikan. Sehingga ada ungkapan, kalau ada orang yang nyalah-nyalahin kita, kenapa sih iseng banget tuh?
Kalau memang perbuatan dia dikabulkan Allah, doanya diijabah Allah, doa yang baik-baik aja, nggak doain saya ya doain diri sendiri. Bagaimana doanya? Ya Allah, jadikanlah aku orang seperti dia. Jadikanlah aku seperti dia. Kalau aku kaya, kalau dia kaya, aku kaya. Kalau dia hebat, aku hebat, gitu. Tapi orang yang sakit hati nggak berdoa begitu. Ya Allah, celakakan dia. Tidak, doa untuk dirinya supaya menjadi lebih baik seperti dia. Maka kita perlu niat lurus, luruskan niat karena Allah. Innamal a'malu binniyat. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Al kalimatu mas'uliyatun. Ucapan itu akan dipertanggungjawabkan. Ucapan apa aja? Makanya kalau kita berucap, mikir-mikir dulu. Kira-kira dipertanggungjawabkan di hadapan Allah itu kebaikannya atau mudaratnya, membahayakan diri atau orang lain atau bermanfaat. Allah telah berfirman Allah Ta'ala, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ya. Maka tidak ada satu ucapan yang terucap illa ladaihi, kecuali di dekatnya raqibun atidun. Ada raqib, ada atid. Ada pengawas yang selalu hadir. Mengucap apa aja, berbuat apa aja. Surat Qaf ayat 18. Wa an Mujahid, dan diriwayatkan dari seorang Mujahid. Ini nama orang atau orang yang berjihad. Jihad dengan zuhud beda. Qala berkata, ma min syai'in yatakallamu bihil abdu illa usiya alaihi. Tidaklah ada sesuatu yang diucapkan oleh seorang hamba illa usiya alaihi, kecuali dicatat atas dirinya. Jadi nggak mungkin orang lain berucap masuk ke buku catatan amal kita, nggak mungkin. Hatta uninihi sehingga rintihannya fi maradihi, pada saat dia sakit. Jadi merintih pada saat sakit dicatat oleh Allah. Kenapa? Karena semua dipertanggungjawabkan. Dulu ada riwayat yang buat contoh kita atau kaul ulama bahwa seorang sahabat Abu Bakar itu pernah sakit dan ditanya oleh Rasulullah ketika sedang kumpul, sakit apa kamu? Ya Abu Bakar, sakit gigi ya Rasulullah. Terus ditanya, kenapa kamu tidak minta sehat sembuh? Dari kapan kamu sakit gigi? Jawaban sahabat Abu Bakar, sudah 5 tahun. Betapa sabarnya itu seorang sahabat, dan akhirnya kita ngomong, oh pantas kalau masuk surga. Ya, kita ini pantas gak? Amalan kita sedikit, ya baca Quran sedikit, gak bisa baca Quran, baca terjemah Quran juga sedikit. Kalau wiridan sebentar, kalau makan pengen lama, kalau sholat pengen sebentar. Orang makan di restoran itu, kenapa dia makan di restoran? Pengen lama makannya. Orang ke restoran belum langsung makan. Beda dengan ke dagang, ke warung nasi uduk, begitu datang udah siap. Kalau ke restoran nanya mau pesen apa, minumnya lama, nggak bisa cepet, pengen nyantai dalam kondisi makan. Padahal orang-orang yang hebat itu kalau makan cepat. Ini kita pengennya makan lambat. Udah makan selesainya lama. Kenapa? Karena makan sambil ngobrol, sambil gitu. Padahal Masya Allah ada seorang sahabat, ya, seorang ulama yang dia tidak pernah makan nasi atau makan gandum kecuali dibikin bubur. Kenapa? Karena dia kalau makan pengen langsung lep, langsung masuk. Kok ditanya kenapa begitu? Saya sayang kepada waktuku kalau harus habis untuk ngunyah makanan.
Jadi makanannya nggak dikunyah dalam rangka supaya waktunya bermanfaat. Wah, kita ikut-ikutan. Kalau ngunyah berapa kali? Biar sehat. Kalau udah masuk ya udah. Masya Allah, itu ilmu ya. Bisa kita amalkan. Sampai rintihan orang sakit saja itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaqulu Syekh Bakar telah berkata juga, Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid hafizahullah. Kalau hafizahullah ini biasanya masih hidup. Kalau udah wafat rahimahullah, almarhum. Mubayyinan, beliau menjelaskan mas'uliyatal kalimat, tentang tanggung jawab dari ucapan, wa khotoroha, dan bahaya dari ucapan. Jadi tanggung jawab dari yang kita ucapkan dan bahayanya. Inna jarihatal lisani, sesungguhnya anggota lisan, anggota tubuh lisan, an-natiki yang berkata bil kalami dengan satu ucapan, al-mutawati alaiha yang disepakati, asasun fil hayati adalah dasar di dalam kehidupan, wat ta'ayusi dan pergaulan, dinan dalam hal agama, wa dunyan, dan baik itu dalam urusan agama dan juga urusan dunia. Fa bi kalimatit tauhid, maka dengan kalimat atau ucapan tauhid, yadkhulul mar'u fi millatil Islam, seseorang itu bisa masuk Islam karena ucapan. Ya, kalau tidak berucap enggak akan masuk Islam. Masuk Islam, iya siap, ucapkan syahadat, aku enggak mau berucap, enggak bisa masuk Islam. Maka penting juga ucapan. Wa binaqdiha, dan dengan membatalkan ucapan, yakhruju minha, seseorang itu menjadi keluar minha dari agama Islam, min millat Islam, murtad. Kenapa disebut murtad? Karena dia berucap. Wa baina dzalika, dan di antara itu semua, marahilun, ada tahapan-tahapan, intadhamat arba'arbawabus syariah, yang mencakup bab-bab syariat. Dari mana? Ucapan. Falau nadarta, kalau kamu perhatikan, ilal kalami, kepada ucapan, wa ma buniya alaihi min ahkamin, dan apa saja yang dibangun di atasnya dari berbagai macam hukum, la wajadta min dzalika ajaban, maka pasti kamu akan mendapatkan satu keajaiban, fit toharoti, di dalam urusan bersuci, wassolawati, dan solat-solat, wasairi alkanil islami, dan semua rukun-rukun Islam, wal jihadi, dan jihad, wal buyu'i, dan jual beli, wan nikahi, dan nikah, wat tolaki, dan tolak, wal jinayati, dan jinayat, hukum jinayat, wal hududi, dan hudud, wal qadai, dan hukum peradilan. Jadi kesemuanya itu